Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Juara dunia catur Magnus Carlsen bisa dibilang lawan yang paling sulit untuk ditebak, baik langkah maupun pembukaannya. Dia ahli dalam banyak pembukaan yang berbeda-beda, namun ada satu pembukaan yang sepertinya selalu atau sering dia mainkan. Ya, dia sering dan gemar memainkan pembukaan Katalan. Di partai ini Magnus Carlsen menghancurkan Wang Hao dengan memakai pembukaan Katalan. Game ini terjadi di turnamen Norway Chess tahun 2022. Sangat menarik bagaimana Carlsen mengendalikan pembukaan ini. Oke, langsung saja kita simak. Magnus Carlsen yang memegang putih memulai dengan D4. Wang Hao merespon kuda F6. Magnus mendorong C4 dan dibalas Wang Hao E6. Setelah kuda berkembang ke F3, hitam mendorong pion ke D5 yang menantang pion pusat G3 dan gajah E7. Carlsen memindahkan gajah pada petak fianchetto, lalu kedua pemain sama-sama melakukan rokade. Kemudian hitam mengambil pion putih C4. Putih memainkan kuda A3, mengejar pion hitam C4. Hitam memotong kuda putih dengan gajahnya untuk menghancurkan struktur pion putih. Jadilah putih memiliki pion ganda. Wang Hao gajah D7 diikuti Carlsen A4 untuk mendapatkan beberapa ruang di sisi sayap menteri dan membuka petak A3 untuk gajahnya. Gajah C6 yang memperebutkan diagonal panjang, dilanjut gajah A3. Hitam hanya memiliki satu gerakan, benteng E8. Carlsen memulai perburuan kepada pion hitam. Menteri berpindah ke C2. Hitam meluncurkan kuda ke D7, membuat jebakan jika menteri mengambil pion. Kuda B6, maka kuda akan menggarpu menteri dan pion. Magnus yang selalu waspada memilih benteng A ke C1, mengaktifkan salah satu benteng dengan ide cerdas bahwa jika hitam bermain A6 dengan maksud memperkuat pion C4 dengan dorongan B5, sehingga Magnus menangkap dengan menteri, sehingga ketika kuda B6 yang bermaksud menggarpu, maka menteri akan lincah ke C3. Dan ketika kuda makan pion, menteri B3. Apabila menteri ke D5 melakukan pertukaran menteri, disinilah critical momennya. Magnus dengan ide cerdiknya benteng mengambil gajah. Efek langsung dari langkah ini adalah menyingkirkan pembela kudanya. Jika menteri makan, maka kuda akan ke E5, membuka gajah yang membelah diagonal panjang. Bersama kuda menyerang menteri. Setelah menteri ke B5 yang mengadu menteri dengan tetap membela kuda. Di sini tentu saja menolak pertukaran dengan menteri ke C2 yang menyerang pion C7. Maka ini akan memancing hitam memainkan kuda D5 untuk membela pionnya. Setelah benteng B1, ini akan memaksa menteri ke A5 dengan tetap mengawal kudanya. Di sini Magnus akan menghilangkan kuda pusat terbaik hitam dengan ditukar dengan gajah. Meskipun menghilangkan gajah terbaik, putih akan tetap memegang kendali berkat dominasi menterinya. Sehingga pion merebut kembali, maka benteng makan pion B7. Benteng bersama menteri menyerang pion C7 setelah C5 yang ingin merusak posisi kuda putih. Putih akan merespon menteri F5. Putih akan memperoleh serangan yang kuat. Atau jika terjadi pertukaran menteri, maka pion mengambil. Pion ini memperoleh tempo menyerang kuda, sehingga setelah hitam makan benteng, pion putih makan kuda hitam. Putih tetap memenangkan materi. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini hitam memainkan gajah D5, lalu benteng ke E1. Langkah ini memiliki rencana mendalam, membantu dorongan pion E4 dan juga mengosongkan peta F1 untuk ditempati gajah yang bisa menyerang pion hitam F4. Permainan berlanjut dengan A5, menangkal ancaman dorongan pion putih A5, sehingga memungkinkan hitam bermain aman dengan kuda B6 untuk mempertahankan pion C4. Magnus Carlsen benteng ke D1 yang tampaknya membuang-buang tempo. Wang Hao bermain C6, kuda E5 membuka gajah sehingga pertukaran gajah tidak terhindarkan lagi. Lalu kuda B6, kuda bersiap menempati peta ideal D5. Carlsen mencegahnya dengan menempatkan E4, menjaga peta D5. Lalu kuda D7. Idenya adalah mengeliminasi kuda putih di pusat. Tentu saja Carlsen tidak mau kuda makan pion C4. Kuda makan dan menteri merebutnya kembali.
Lalu kuda yang sudah menyelesaikan tugasnya kembali ke F6 yang menyerang pion, dan ini direspon dengan F3 yang mendukung pion pusatnya. Menteri dengan hati-hati melangkah ke C7, diikuti benteng ke B1 yang mengincar pion B7. Lalu benteng ke D8 diikuti menteri B3 mengancam pion B7. Benteng D7 untuk mempertahankan dan menjaga benteng tetap aktif di file D. Putih dalam upaya untuk mengoptimalkan pasukannya memainkan gajah C1 yang bermaksud memindahkan gajah ke sayap raja untuk mengganggu menteri hitam. Hitam memainkan C5 yang bertujuan untuk menetralisir pusat. Gajah F4 yang menyerang menteri ke C6. Lalu benteng ke C1, benteng menyerang dan memaku menteri, dibalas B6. Magnus pion makan pion C5, membuka file D, meminta hitam menukar benteng, dan setelah putih merebutnya kembali, menteri makan pion C5. Magnus kemudian menyerang menteri dengan gajah. Menteri berpindah ke C6. Sekarang putih tidak boleh terburu-buru makan pion B6. Apabila menteri terlalu bersemangat makan pion B6, mengizinkan menteri hitam melakukan skak di C2 yang kemudian akan memenangkan pion A4 atau gajah yang mengambil. Setelah benteng B8, putih dalam kesulitan. Oke, kita kembali. Magnus memilih jalur teraman dengan menteri ke B5, berusaha untuk bertukar menteri dan memperbaiki struktur pionnya yang retak. Tentu saja hitam menghindari pertukaran dengan menteri ke C3 yang balik menyerang gajah. Benteng D3 untuk mempertahankan dan melakukan serangan balik. Menteri ke C2 skak, benteng kembali memblokir. Di sini hitam melakukan pengulangan langkah menteri C3, berharap berakhir draw. Magnus Carlsen tidak mau, dia akhirnya memilih langkah lain, raja F2, mendekat sekaligus untuk membela gajah. Benteng B8 yang membela pion, kemudian menteri ke D3. Magnus menawarkan pertukaran menteri, tapi Wang Hao tidak mau bertukar. Menteri mundur. Hal ini memungkinkan Magnus mengambil pion hitam dengan gajah. Benteng tidak bisa mengambil karena menteri putih akan ke baris belakang yang mengakibatkan skakmat untuk hitam. Menteri B7 menekan gajah dan menteri ke D4 mempertahankannya. Sekali lagi, hitam tidak bisa mengambil gajah ini karena akan mengakibatkan skakmat. Jadi jelas kelemahan hitam di sini adalah baris belakang yang belum dibuka untuk jalur keluar rajanya. Karena itulah di sini hitam membuat jalur keluar dengan H6. Sebelum putih kembali memenangkan pion, gajah makan pion. Dalam upaya yang putus asa, hitam memainkan menteri B1, mencoba memburu raja putih dengan rencana ke pojok H1. Tetapi Magnus tidak terpengaruh, dengan tenang menggeser rajanya ke G2, menghilangkan kesempatan menteri hitam ke pojok. Menteri C1 menyiapkan benteng ke B1, menteri ke C3. Respon putih untuk menyingkirkan atau mengadu menteri. Menteri hitam tidak mau bertukar, ia bergeser ke B1 dan kembali lagi menteri putih mendekat ke C2 dan sekali lagi menteri menghindar ke B7. Menteri kembali mengejar kali ini ke C7 dan kesekian kali pula menteri menghindar kali ini ke pojok, dan akhirnya kombinasi taktis dikeluarkan oleh Magnus Carlsen. Menteri makan benteng, menteri mengambil dan benteng ke D8 skak dan mengancam menteri. Di posisi ini Wang Hao menyerah karena permainan akhir akan menguntungkan putih. Bila menteri makan, gajah makan, putih memulai kelebihan pion yang akan memenangkan permainan. Jawaban asal otak video kemarin, benteng E8 skak. Apabila benteng mengambil, menteri ke D5 melakukan skak. Apabila menteri makan, maka pion promosi skakmat. Atau jika raja ke F8, maka menteri makan menteri, putih menang material. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.